Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Dekan Fakultas Studi Islam Adinda Santoso, Wakil Dekan, Ketua-ketua jabatan, kalau di Malaysia, kalau di sini Kaprodi, ya. Segenap Sivitas Akademika Fakultas Studi Islam, wabil khusus anak-anakku, para mahasiswa yang kusayangi. Terima kasih saya sudah diundang kemari membicarakan satu judul diskusi yang sangat hebat. Apa judulnya tadi? Meningkatkan iman di tengah harus modernisasi. Wah, itu langsung panitia yang menyampaikan, ya, supaya tidak terjadi kesalahan redaksi, ya. Tapi mungkin saya tidak banyak bicara lah, lebih banyak berdiskusi. Sebab masalahnya kan ada pada Ananda semua, gitu kan. Agar nampak masalahnya tentu Anda yang menyampaikan kepada kami, ya. Kalau saya nggak bisa menjawab, nanti ada Marabona di sini, ada ketua prodi dan yang lain-lain lah. Ini bagus sekali ada majalah dinding Fakultas Studi Islam, ya. Tapi ke depan majalah dinding ini harus diganti menjadi majalah elektronik, wah, atau maya, majalah alam maya. Atau mungkin bisa juga dibikin majalah digital. Nah, kalau perlu, kalau nama majalahnya pun karena dia arah-arahnya ke alam maya, elektronik, digital, bikin nama majalahnya Sidratul Muntaha. Kan canggih itu. Jadi apa namanya itu, saya sering mengulang-ulang karena latar belakang saya Islamic Studies, ya. Tentu saya berharap FSI itu menjadi tulang punggung bagi UMRI. You are the spirit of this university, ya. Anta ar-ruh fi hadhil jami'ah, ya. Min a'maqil qalbi, ya. Ana uridu anna hadhil kulliyah kulliyatul awal awwalul kulliyah allati tastahdimul lughatain, yakni Injiliziyah wal Arabiyah ka lughatir rasmiyah. From bottom of my heart, I would like to emphasize, then I sincerely hope that this faculty will use Arabic and English as an official language. Ya. Jadi ada perbedaan. You are different from other universities, from other student in these universities. Ya. Jadi coba punya cita-cita yang tinggi, ya. Sehingga ketika orang bertanya di mana bahasa Arab yang paling bagus, FSI. Di mana kalau kita mau berbahasa Inggris yang enak, FSI, ya. Maka saya harapkan anak-anak FSI itu menguasai 3 bahasa. Yang pertama English language, yang kedua Arabic language, dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu body language, gitu. Jadi harus ada kelebihan, gitu. Dan
kalau ada acara-acara seperti ini, buat acara-acara yang judulnya solutif. You are part of solution, not part of problem. Yang kalau orang lihat judulnya, semua orang tertarik. Contoh yang paling sederhana, menurut berita-berita di kalangan anak muda, LGBT itu sangat marak di Pekanbaru. The problem is, madza dauratukum fi hadhil masalah? What is your rule to overcome this problem? Itu yang paling penting. Jadi kita dengar-dengar, tapi kita nggak punya solusi. Padahal di sini ada jurusan prodi psikologi Islam, atau psikologi. Itu kan merupakan kancah Anda gitu. Sehingga kita tidak seperti orang lain yang berteriak-teriak tapi tidak punya solusi. Saya pernah membimbing TKI lebih dari 20 tahun ketika masih tinggal di Malaysia dan sesudah meninggalkan Malaysia gitu. Anak-anak TKI itu kan umurnya macam Anda rata-rata itu, antara 19 sampai 27 tahun itu umurnya. Ketika kita buat seminar menghadapi kematian, kita undang 400 orang, yang hadir 40 orang. Saya bingung, kan ini bagus diskusinya, tapi kok tidak diminati. Saya pikir-pikir ada yang salah. Bulan depan kita bikin seminar lagi, mencari suami idaman, istri harapan. Yang kita undang 400, yang datang 1.200. Likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqal. Jadi Anda juga harus apa? Harus bijak mencari judul-judul diskusi, sehingga orang tertarik, gitu kan. Coba bikin diskusi misalnya kan, yang macam judul tadi kan, persiapan menjadi istri masa depan. Oh itu kan, yang laki-laki tidak diundang pasti nguping semua itu. Jadi kita tawarkan, dengan kondisi zaman sekarang, orang justru mencari-cari untuk pendamping hidup kira-kira siapa. Dan itu ada kriterianya. Anda undang dari segi agamanya siapa, dari segi psikologinya siapa. Jadi permasalahan itu ditinjau dari berbagai aspek. Kalau perlu undang contoh orang yang berhasil dalam berumah tangga, bisa dijadikan contoh itu Ustadz Marbona misalnya kan. Wah. Apa kalau istilah kita itu studi apa namanya itu, success study, success story, ya, itu ada gitu, cari gitu kan, sehingga dia bisa bercerita. Saya yang terlambat kemarin itu, ada kawannya Pak Santoso juga, namanya Profesor Sukri Lamputi dari Thailand itu. Dia berbicara tentang poligami, tapi poligami yang menurut kita syar'i. Dia menikah dengan orang bukan untuk nafsu, tapi betul-betul untuk dakwah. Istri pertamanya Buddha masuk Islam, istri keduanya Kristen masuk Islam, dan menjadi doktor dua-duanya, betul-betul dididik gitu. Kan canggih, macam itu kan canggih itu kan. Kalau kita kan poligami kan kebanyakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya seksual, dia tidak begitu. Dan dia ceritakan dengan saya bagaimana dengan dia menikah dengan yang Kristen, hampir semua keluarga istri yang Kristen masuk Islam. Dia nikah dengan yang Buddha, hampir semua keluarga yang Buddha masuk Islam gitu. Ditunjukkannya betul, begini saya sebagai seorang Muslim. Ya, gitu. Saya mintalah adik-adik di FSI
punya geliat dakwah yang luar biasa. Kalau kami sudah tidak bisa lagi, sudah terhukum oleh usia. Ya. Saya udah 50 lebih, walaupun kata istri saya masih 30 lebih, itu katanya. Ya, ya. Ya, 30 lebih 25 tahun kan gitu kan. Jadi begini, saya sering ceritakan itu. Nanti saya juga bicaralah dengan Santoso, dengan Adinda ini, ada Sahrullah, ada bos kita, ada Salman yang diam-diam makan dalam, ada Marabona, begitu. Saya kemarin ke New Zealand, khutbah Idul Adha. Sudah itu diundang ceramah oleh masyarakat Minangkabau Australia di Sydney. Ya. Tapi udah saya titipkan nama Santoso untuk mengisi Ramadan tahun akan datang. Ya. Tentu saya kan nggak mungkin, nggak boleh kita berceramah di tempat yang sama, itu nggak boleh. Harus yang muda-muda. Sahrullah, ada beberapa nama yang saya kirimkan itu. Nanti tapi betul-betul seminggu di sana gitu, mengajar, ya, baca Quran, imam sholat, macam-macam lah gitu. Terus saya apakan, karena selama ini yang datang dari Sumatera Barat gitu. Seminggu itu, bahkan ada yang sebulan jadi imam di situ. Setelah kita bicara-bicara di sana, khususnya di New Zealand, ternyata dakwah di New Zealand itu luar biasa beratnya. Kawan-kawan PCIM dan juga masyarakat Indonesia di sana bilang, udahlah, kalau bisa umri itu KKN di New Zealand, karena di situ ada visa untuk bekerja. Anak saya baru ngurus sekarang. Anak saya sedang ambil S2 di International Islamic University di Malaysia. Santoso tahu itu, namanya Fahri Abror. Saya suruh nikah, mau nikah enggak? Kalau mau nanti saya carikan di FSI, saya bilang kan. Oh, kata dia, tunggu dulu lah ya, belum cukup duit. Jadi mau ngapain? Ya. Dia ngambil Islamic Finance. Ya. Saya menyampaikan ini dalam rangka ibda' binafsik. Jadi kata kawan-kawan di New Zealand itu begini, KKN di sini. Begitu KKN, kami carikan tempat di mana KKN. KKN di sini. Begitu KKN, apply visa untuk bekerja. Biasanya prosesnya itu 6 bulan, setahun gitu kan. Dan kerja di sana nggak milih, sebab gajinya tinggi. Anak gubernur Sumatera Barat, anak Bang Mahyildi, itu kuliah di Melbourne. Kalau Anda di Melbourne lebih enak lagi, karena di situ ada PCIM yang bagus dan di situ ada Muhammadiyah Australian College. Anda bisa tinggal di situ. Dia kerja di Melbourne, ngambil S2. Kata Pak Gubernur dengan saya, kata Bang Mahyildi, saya Ustadz risau, pakai apa mau dibiayai anak itu, katanya. Adik-adiknya banyak, katanya. Kan nggak mungkin gaji kita untuk dia sendiri aja, katanya. Tapi ternyata hanya 3 bulan saya membiayai dia. Sesudah itu dia bisa kerja, mula-mula cuci piring di hotel, macam-macam lah. Sekarang dia pula yang bisa ngirim duit ke adik-adiknya, katanya. Ternyata mahasiswa di sana boleh bekerja, tapi jangan lebih dari 4 jam satu hari. 4 jam satu hari bekerja itu bisa untuk makan 1 minggu. 4 bekerja 1 hari itu bisa untuk makan 1 minggu. Jadi 4 hari bekerja cukup untuk makan 1 bulan. Sisanya ditabung untuk bayar uang kuliah, untuk hal yang lain-lain. Ya. Begitu dapat apply jadi bekerja, Anda bekerja. Begitu sudah terdaftar bekerja, Anda sudah bisa apply sebagai permanent resident. Begitu jadi permanent resident, semua kemudahan yang didapatkan oleh warga negara Anda dapatkan. Sekolah tidak bayar lagi. Orang sebelum permanent resident, uang kuliahnya itu kalau di uang kita kan 7.000 dolar Australia atau New Zealand, itu sekitar 70 juta. Begitu dia dapat permanent resident, itu tinggal 300 dolar
New Zealand. Artinya 3,5 juta. Itu sama dengan penghasilan cuci piring 1 hari atau 2 hari di hotel. Ya. Jadi itu kata, jadi kalau anak gubernur mau cuci piring di hotel, anak ketua RT macam kalian macam mana itu? Masa enggak mau kan itu masalahnya? Saya juga pernah nyuci piring di hotel. Kalau short semester saya cuci piring di Hilton Petaling Jaya itu pernah, karena kami tinggal di asrama UIA di Section 16 itu Petaling Jaya. Mau apa? Bahkan ada rektor Kiai UIN Sidempuan, Profesor Ibrahim Siregar, rektor Universitas Al-Wasliyah, Profesor Jamil, 2 bulan cuci piring di Hotel Hilton. Itulah modal mereka naik haji tahun 96. Dan naik hajinya paling lama, sebab menumpang pesawat Aeroflot punya Rusia dari Kuala Lumpur ke Singapura. Singapura dia pergi ke ke Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab dia pergi ke Moskow. Moskow dia ke Turki dulu. Turki balik ke Uni Emirat Arab, baru terus ke Jeddah. Barulah dia haji terus kan. Pulang begitu dari Jeddah tidak bisa langsung. Dia pergi ke Turki dulu, ke Moskow dulu. Coba pikir. Orang 8 jam naik pesawat, dia 24 jam. Harga sama kan, untung dia itu. Itu. Jalan-jalan setengah dunia itu. Anda bisa, Anda belum menikah, apalagi yang laki-laki. Yang laki-laki harus punya pikiran seperti itu. Jangan takut menghadapi arus gelombang. Jangan takut merantau. Jangan takut meninggalkan tanah air. Ingat, tidak ada laki-laki yang mati beranak. Itu ada itu. Jadi jangan takut Anda itu. Ya. Begitu. Tapi kata kawan-kawan saya di New Zealand, sebaiknya nikah jangan lagi dengan orang Indonesia. Nikah dengan orang Maori, orang asli New Zealand atau orang asli Australia. Sebab begitu Anda nikah dengan dia, peluang untuk berdakwah itu luar biasa besarnya. Yang paling banyak nikah dengan orang Maori sekarang itu orang Bangladesh, orang Libanon, ya, orang Indonesia kurang. Ya. Orang Indonesia ternyata masih mencintai produk dalam negeri, itu masalahnya. Makanya ini untuk Anda semua. Kalau saya, Ustadz Santoso, yang lain-lain udah ndak bisa lagi. Mau nambah ndak mungkin. Sebab sudah berlaku pantun Minangkabau kepada kami. Ramo-ramo si kumbang janti, katib endah baliak bakudo, lai teragak menambah bini, tapi badan kinilah tuwo. Ndak bisa lagi. Tapi Anda bisa. Yang perempuan KKN ke sana, balik selesaikan S1, begitu panggilan kerja datang, balik nikah dengan orang sana, berdakwah. Sehingga Anda jadikan Auckland, Anda jadikan Sydney menjadi Madinatul Munawwarah yang kedua. Gitu. Jadi cita-cita kita harus luas gitu. Jangan tamat dari FSI, apa kojo, dan balik ke ITI, la ilaha illallah. Macam mana macam itu kan? Kok cita-citanya sampai Kampar, balik ke Rohul, paling-paling ke Padang Lawas, mana caranya itu? Atau kelipat kain, ya udahlah, nggak zamannya itu lagi. Anda harus berani membebaskan diri Anda dari belenggu-belenggu sektarianisme dan demografi itu gitu. Saya praktekkan. Anak saya hari ini, si Fahri itu udah saya suruh ngambil tes IELTS. Sebab salah satu syarat mengurus visa bekerja, holiday and bekerja itu yang 3 bulan itu harus ada IELTS, dan IELTS-nya tidak tinggi, paling tidak 4,5. Itu bisalah itu kan. Ada itu, dan yang lain-lain, ada rekening di bank 50 juta itu kan bisa pinjam sebentar. Ya. Dapat itu Anda berangkat kerja di sana 3 bulan. Ya. Sambil mencari peluang lagi. Tapi bagi saya bukan sekedar cari duit, tinggal di sana, berdakwah di sana, kibarkan Islam di sana. Sehingga besok ketika Pak Santoso yang lain-lain udah tua-tua, mereka bangga. Ternyata ada masjid di New Zealand, ada masjid di Australia yang imamnya alumni FSI. Wah, luar biasa gitu. Kalau Anda punya pikiran
yang lebih luas ke depan seperti itu, suasana di FSI itu akan lain. Sebab kata orang Mandailing, manusia itu terbagi kepada 4. The first one, big mind. The second one, average mind. The third one, small mind. The last one, very small mind. The big man is the people that he always discuss about ideas. Seorang yang selalu berbicara tentang nazariyah, konsep-konsep. Itu orang yang pikiran besar. Bagaimana FSI ke depan? Saya besok mau jadi apa? Bagaimana saya punya posisi yang sangat penting untuk Islam dan umat Islam? Itu orang yang berpikiran besar itu. The average mind discuss about even. Orang yang otaknya standar itu hanya bicara tentang peristiwa-peristiwa. Oh, apa yang terjadi di sana, oh begitu. Apa yang terjadi, dia tahu semua. Dia jadi dairatul ma'arif, menjadi ensiklopedi kehidupan. Itu bagus, tapi itu average mind. Small mind discuss about people. Kalau Anda suka merumpi, itu otak pendek itu. Diskusi kita tentang orang saja. Salman itu kenapa begitu? Sahrullah itu macam mana itu? Kalau ada juga orang berdiskusi semacam itu otaknya kecil itu. Jangan pedulikan itu. Tapi yang paling bahaya adalah very small mind just discuss about himself. Maybe in English we can say selfish. Jadi anania, sadaqta yang mujtahidal ummah. Jadi orang yang otaknya sangat kecil itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau klien orang FSI hanya berpikir bagaimana cari kerja, gajah juga kerja. Bagaimana cara kawin, ayam juga kawin. Bagaimana cara makan, monyet juga makan. Kalau itu yang Anda pikirkan, apa beda Anda dengan binatang? Berpikirlah sesuatu behind, di balik semua itu, sehingga kita betul-betul khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berpikir lebih luas lagi, berdakwah lintas negara. Jadi orang-orang yang melakukan pertama, bukan mengikuti terakhir. Saya rasa itu sajalah ya. Kita bukalah sesi tanya jawab gitu. Siapa yang paling bagus pertanyaannya dapat hadiah makan siang. Yang itu duitnya dari dekan sendiri. Silakan, Anda lah moderator apa? Silakan. Kepada para hadirin yang berbahagia, yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Ya kan nggak mungkin angkat kaki. Salah bahas. Anda bahasa Batak pun boleh bertanya dengan saya. Silakan. IMM, Ikatan Mahasiswa Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Masaid dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PKIM Desmang Ciliayana. Saya ingin bertanya Anda, di zaman era modern ini, di era elektronik, sekarang mega HP Gen Z, Anda gimana mengecas iman dalam meningkatkan modernisasi? Terima kasih. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bagus sekali. Dia begini, masyarakat industri itu kan 1.1, 1.0, 2.0, 4.0, and 5.0. 1.0 is after industry revolution in France.
ditemukannya mesin uap. Begitu ditemukan mesin uap, semuanya berubah. Manusia sudah mengenal industri mesin. Akhirnya manusia berpacu dengan mesin. That is 1.0. 2.0, manusia menemukan electricity, listrik. Wah, itu udah hebat. Jadi tidak lagi mesin uap, udah serba electricity. Cepat berubahnya itu. Lampu-lampu apa, wah udah canggih lah. Ya. Mesin pun semakin hebat. Manusia kembali berpacu lewat mesin. The society 3.0, ya. Orang menemukan komputer. Ya. Sudah mulai ada komputer. Oh, lebih canggih lagi. Ya. Saking canggihnya, ijazah pun bisa dipalsukan dengan komputer. Oh, canggih lah. 4.0, ya, itu udah lebih canggih lagi. Ini yang kita kenal dengan digital era. Oh, serba digital, serba elektronik, serba wah, luar biasa. Saya tadi sebelum kemari membuka acara pengajian di UMAM. Saya di Pekanbaru, penceramahnya di Kuala Lumpur, pendengarnya di Perlis. Oh, itu. At same time, fil waqti sawa, ada apa bisa aja gitu. Bahkan kemarin orang yang ceramahnya di Madinah biasa saja itu. Oh, canggih ya. Robotik macam-macam. 5.0 menurut orang, walaupun ini sudah dipakai di Jepang ya, Jerman, itu lebih canggih lagi. Kalau 4.0 serba digital, nanti 5.0 itu manusia sudah didigitalkan. Jadi kalau saya mau ngomong dengan Santoso, saya nggak perlu pakai ini lagi. Saya kan itu udah diinstal ke saya cuma berpikir Santoso. Santoso juga berpikir tentang saya. Saya ngomong di sini, dia dengar di sana. Karena semuanya udah terdigitalkan. Dulu saya nggak percaya itu. Sebab hanya saya tengok dalam film-film aksi. Apa namanya itu, film James Bond, itu biasa itu disuntikkan digital itu. Di mana dia berada bisa dimonitor. Dia pun ngomong nggak pakai handphone karena digital itu dalam tubuhnya. Mau bahasa Inggris nggak perlu lagi kursus karena diinstal sendiri, selesai itu. Jadi dengan tiba-tiba orang parhuta-huta bisa bahasa Inggris, salahnya itulah. Tahu parhuta-huta? Orang kampungnya yang di kampungnya si Marabona yang nggak bisa bahasa Inggris itu bisa bahasa Inggris itu. Orang dulu kan begitu kan, bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Hitam apa? Black. Mati apa? Dead. Kucing hitam mati, black dead. Gitu. Itu jadi sekarang besok akan begitu. Jadi kecanggihan udah luar biasa. Manusia adalah digital, digital adalah manusia. Manusia adalah teknologi, teknologi adalah manusia. Kalau Anda sekarang ke Malaysia, di restoran-restoran besar, Anda tidak menemukan pelayan lagi. Anda pesan, makan di kasir, tidak lama kemudian datang robot yang akan mengantarkan. Dia berhenti di apa kita, di meja kita. Dan dia ngomong, your food is ready, makanan sudah siap. Kita ambil makan, letak minuman, dia bilang terima kasih, dia pun pergi balik. Coba pikir itu. Di Jepang, orang sudah tidak mau lagi kawin dengan perempuan, lebih suka kawin dengan robot. Ya. Sebab istri robot itu lebih pendiam daripada istri manusia. Cerewet. Tapi kalau kata Pak Santoso tadi, istilah cerewet, ada manfaat orang punya istri cerewet. Ya. Ketika di neraka nanti sudah dia terbiasa. Sebab di dunia dengan istri cerewet itu kita sudah mengalami bagaimana neraka yang kecil gitu. Jadi dia terbiasa itu. Jadi dia di akhirat nanti udah biasa lah gitu. Karena di rumah sudah macam di neraka juga kan. Jadi luar biasa canggihnya. Teknologi itu
punya dua sisi. Sisi positif, sisi negatif. Ketika Anda ingin mempelajari banyak hal, Anda hanya tinggal ketik beberapa hal, dia udah keluar itu. Saya tadi pagi di masjid bicara tentang fi qararim makin, tentang apa namanya itu, tentang rahim. Kenapa Quran menyatakan rahim itu di tempat yang sangat kuat? Saya klik YouTube, saya buat di situ kan, where is the place of rahim in the human body? Letak rahim itu di mana? Rupanya ada bahasa kedokterannya ada itu. Dinampakkannya tubuh orang, dibukakan isi tubuh itu nampak perut, dibukakan isi perut itu nampak macam-macam, dibukakan lagi ada satu tempat yang sangat tersembunyi, sehingga itu sangat kokoh. Lama saya termenung, oh begitu Quran menyatakan fi qararim makin. Memang tempatnya itu luar biasa. Melihat itu kita hanya bisa berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi kalau ini Anda gunakan untuk sekedar main game, ya begitu aja lah. Begitu juga kalau Anda melakukan aktivitas untuk Anda sendiri, ya pahalanya untuk Anda sendirilah. Tapi aktivitas-aktivitas kebaikan seperti yang diceritakan Pak Dekan tadi, yang dilakukan mahasiswa FSI, Anda sebarkan dalam bentuk digital seperti majalah Sidratul Muntaha tadi, itu kan, itu berapa yang melihatnya? Dunia yang akan melihat itu. Maka saya sering bilang, we start from the simple one. Penyelenggaraan jenazah gratis di FSI. Maka anak-anak FSI harus, yang perempuan harus bisa memandikan jenazah, bisa membikin kain kapan itu, mengapa jenazah itu kan, harus bisa. Kalau nggak ada yang ngajar, cari yang ngajar. Kalau perlu duit untuk tim pengajar, bilang ke rektor. Jangan ke rektor dua, ke rektor kita selesaikan. Berapa kali pertemuan? Paling tidak kan 3 kali pertemuan. Sekali datang kita bayar 500.000, baru 1,5 juta kita bayar. Tapi dengan catatan setelah itu paling tidak 30 sampai 50 orang anak kita bisa memandikan, bisa masang apa namanya itu, kain kapan gitu kan. Lalu bikin di apa tadi, di majalah elektronik tadi. Siapa masyarakat yang gini-gini yang ingin mengapakan jenazah, please telepon Fakultas Studi Islam. Kan begitu. Yang laki-laki juga demikian. Sejelek-jelek FSI harus bisa khutbah, harus bisa jadi imam. Ketika dia pulang kampung, ternyata hatib sakit perut mencret-mencret, Anda bisa hatib, itu masalah. Tapi kalau tidak bisa, ayah Anda meninggal, Anda orang lain yang memandikan, anak macam apa Anda itu? Sebab menyelenggarakan jenazah itu maka disebut dengan fardu kifayah, karena sangat penting itu. Memandikan jenazah kan tidak sama dengan memandikan orang hidup. Kalau orang hidup boleh kita kosok kuat-kuat, kita apain. Saya ingat waktu kecil itu memandikan keponakan saya, digorok, bisa nggak? Dia paling marah, nangis sebentar. Kalau mayat nggak bisa kuat-kuat. Kalau kuat-kuat kita gosok, dia bisa bangun. Kalau dia bangun, coba Anda bayangkan itu. Jadi elektronik itu bisa menjadi apa gitu. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Apa yang Anda ragu? Oh, tentang keislaman, oh luar biasa banyaknya di sini kesaksian-kesaksian mu'alaf yang masuk Islam karena berbagai macam penyebab. Oh, banyak sekali itu. Apa yang Anda inginkan? Semua ada di sini. Dan yang paling bagus bukan sekedar melihat, bukan sekedar menonton. Bagaimana Anda juga bisa men-share pengalaman kebatinan Anda selaku seorang muslim kepada seluruh masyarakat jagat raya. Sehingga mau tidak mau ternyata Anda sudah berdakwah lebih efektif dari dakwah yang kami lakukan, Santoso lakukan, si Sahrullah lakukan di masjid-masjid. Anda bisa lebih luas lagi.
Jadi manfaatkan itu. Silakan, ada yang lain? Satu lagi lah, lama-lama nggak enak ini. Dia itu mie itu tergantung amal ibadah masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najiha Azhara dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2023. Izin bertanya Bapak, saya ingin bertanya mengenai KKN tadi, bahwa Bapak tadi bilang kan kita bisa KKN di luar negeri tersebut. Tapi saya mendapat isu tentang KKN itu akan dihapuskan di tahun depan. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih. Ada beberapa universitas yang menghapuskan, diganti dengan yang macam-macam. Tapi UMRI belum sampai kepada kesimpulan itu. Di UMRI, khususnya di Universitas Muhammadiyah, KKN itu bukan sekedar kuliah kerja nyata. Di situ ada misi persyarikatan yang sampai hari ini itu tidak termanfaatkan. Seharusnya setiap selesai orang KKN paling tidak ada satu ranting Muhammadiyah di kecamatan itu, dan ini kan nggak pernah. Jadi bagi kita KKN itu bukan sekedar academic purpose. Di sini ada organization purpose, ya. Di sini ada mission purpose, ya. Ada tujuan organisasi, memperluas jaringan. Apalagi beliau ini juga salah satu pimpinan majelis dan lembaga, Syahrullah juga demikian. Itu yang selama ini tidak terkolaborasikan, sehingga apa yang terjadi di UMRI tidak ada hubungannya dengan di persyarikatan. Coba pikir itu. Udah berapa tahun umur UMRI itu? Tapi kalau kita berjalan dari Teratak Buluh sampai ke Lipat Kain, apa nama desa terakhir, apa itu? Rohul dengan apa? Rohul Kuansing dengan Kampar itu. Gema itu kan. Itu ke dalam, yang di tepi jalan apa kira-kira? Sebelum masuk Kota Baru. Kalau Kebun Lado itu masuk mana? Ini orang Lipat Kain pun tidak tahu, susah juga kita. Jadi kalau kita mau jujur, dari mulai Teratak Buluh kita berjalan sampai ke perbatasan Kuansing, itu nggak ada cabang Muhammadiyah itu. Oh, berat tantangan masyarakat di sana, oke, berat. Kenapa kita tidak tiru Madura? PWM Jawa Timur itu berat sekali membuat PCIM, membuat PRM di Madura. Sebab bagi orang Madura yang Islam itu cuma NU. Tapi akhirnya bisa. Caranya apa? Dia tidak mendirikan ranting, tidak mendirikan cabang, tapi mendirikan TK Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Dan yang terakhir kemarin di Pamekasan bikin rumah sakit Muhammadiyah. Dengan adanya itu orang kenal dengan Muhammadiyah, baru masuk cabang dan ranting. Kita juga ke situ. Berapa banyak mahasiswa kita orang Lipat Kain itu. Saya pernah makan di Lipat Kain waktu mau pergi ceramah ke Kuansing. Saya makan ambil buka puasa di di Lipat Kain itu. Ada restoran yang sebelah kiri itu, saya makan. Rupanya anaknya kuliah di UMRI. Maknya minta foto dengan saya foto lah. Tapi bayar juga. Tapi diskon lah, saya tengok murah itu kan. Jadi itu bangga sekali dia. Waktu saya mau pulang datang apanya, anak saya di UMRI katanya. Yang besar pun udah tamat, ini sedang kuliah, foto-foto lah gitu kan. Wah, artinya kan rata-rata kalau dia udah mahasiswa UMRI, tapi cara berpikirnya tentang Muhammadiyah pasti berbeda. Terkecuali kalau al-Islam kemuhammadiyahan yang diajarkan di sini tidak memberi dampak, itu lain lah kan.
Jadi ke depan itu kalau kita KKN harus tersinergi, targetnya jelas. Setiap KKN pasti ada cabang, setiap KKN pasti ada ranting, setiap KKN kita bikin amal usaha. Dan ke depan kita tidak main-main. Kalau daerah itu dari segi dakwah dan ekonomis oke, kenapa tidak Umri bikin PTK di situ? Ya. Bustanul Atfal kalau kita di Muhammadiyah kan, ya. Kenapa tidak gitu? Bahkan saya udah minta dengan Santoso, minta dengan rektor dekan FKIP ya kan, agar ke depan FKIP dan FSI punya amal usaha yang nyata. Apa itu? International School. Belum ada di sini, kita bikin. Dan International School itu kalau yang di sini mahal sekali biayanya itu. 2,5 juta satu, wah luar biasa. Yang paling murah 1.700.000 gitu. Artinya biaya kuliah mereka, biaya sekolah mereka itu jauh lebih mahal dari biaya kuliah kita. Kalau 2 juta satu bulan, satu semester berapa? 12 juta. FSI berapa uang kuliahnya? Kan ica-ica aja itu jumlahnya kan. Artinya luar biasa. Kalau itu ada luar biasa. Kenapa harus FSI? Agar dari segi kurikulum betul-betul ada sinkronisasi antara ilmu keumuman dan ilmu keislaman. Minimal dia tamat di sini, bahasa Arabnya dia jelas. Tahu dia seluruh badannya dalam bahasa Arab, tahu dalam bahasa Inggris, tahu semua isi ruangan dalam bahasa Arab dan Inggris. Yang mudah-mudah saja gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Lalu yang kita harapkan lagi, suaminya atau istrinya dosen di Umri, istrinya guru di sekolah internasional kita, suaminya sekolah situ, anak-anaknya dititipkan ke penitipan anak kita, sehingga tiap 2 jam, tiap 3 jam dia bisa nengok anaknya, dia bisa nyusukan anaknya gitu kan. Ini persis yang dilakukan oleh UIA dulu, International Islamic University begitu. Sebab istri saya juga pernah kerja di situ waktu kuliah. Jadi anak-anak diletakkan di tingkat bawah, ada nurse namanya itu kan. Nanti jam 3 jam ibunya datang menyusukan, pergi lagi, zuhur waktu rehat datang menyusukan lagi. Jadi hubungan batinnya tidak jauh gitu. Itu yang kita harapkan, kita ke depan itu menjadi one stop university. Semuanya ada di Umri, sehingga anak-anak pun nggak betah itu. Bahkan kita di belakang ini udah ada developer yang mau bikin rumah, memberikan harga yang khusus untuk dosen Umri. Kalau itu terjadi, dia kerja di Umri, dia tinggal di belakang Umri, kan lebih mudah lagi urusannya gitu kan. Jadi itu belum diapakan, masih panjang itu. Tapi bagi kita, KKN itu bukan sekedar KKN. Ada kaitan dengan tujuan organisasi, ada kaitan dengan tujuan dakwah. Di samping itu merupakan tujuan akademik gitu. Maka kalau KKN ke luar negeri itu kenapa tidak? Nanti saya kirimkan. Ada seorang orang Jawa Tengah itu, suaminya dulu pemilik McDonald seluruh Indonesia. Karena anak-anaknya udah oke semua, dia tinggal di New Zealand, di Auckland, karena katanya di situ tempat yang paling tenang. Dia bikin rumah apartemen mengarah ke laut. Saya tanya sama kawan, harga rumahnya aja 40 miliar itu. Saya dibawanya ke situ kan. Ketika saya duduk di situ malam, nengok bulan, bintang berkelap-kelip, lupa saya dengan Umri pada waktu itu. Oh, indah sekali. Maka saya suruh anak saya suruh tamat hari ini, dia ngurus visanya, ngurus IELTS-nya. Tamat, apply, pergi ke sana. Kalau dapat kerja di sana bagus, kalau enggak setahun balik ambil S3, balik lagi ke sana, nikah dengan orang sana. Saya bilang, Anda harus lebih baik dari ayah Anda gitu. Jadi ya kita mulai gitu kan, kita tunjukkan kalau kita serius masalah dakwah di tempat yang lain itu. Dari Padang Panjang ke Bangkinang sampai di Tapung membeli pukat, menangkap ikan anak mali. Kalau dirantang bertambah panjang, elok digulung supaya singkat. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.